Laptop terbaik untuk kerja dan kuliah menggunakan Intel Core i7, ini dia pilihannya. Laptop Intel Core i7 terbaik Agustus 2025 yang pertama adalah Axio Pongo 725. Laptop gaming dengan CPU Intel Core i7 plus RTX 2050 termurah pada saat video ini dibuat. Tentu laptop ini jadi cocok buat kamu yang punya budget di 9,4 atau 9,5 jutaan dan pengen laptop gaming yang udah tinggal pakai tanpa harus ribet upgrade lagi. Soalnya selain dia udah pakai i7 plus RTX 2050 tadi, dia juga udah hadir dengan RAM yang langsung dual channel 16GB DDR4. Kombinasi ini bikin performa gamingnya jadi terlihat lebih maksimal. Bisa ada tuh main game kayak GTA 5, Far Cry 6, Hogwarts Legacy, sampai Black Myth Wukong. Ditambah SSD NVMe Gen 4 berukuran 512GB, Pongo 725 ini tentunya bakalan lebih satset, terutama kalau kamu emang suka banget yang namanya multitasking kayak streaming video sambil mungkin ngegame atau apa gitu. Cuman ya RTX 2050 ini kalau terasa kurang, saran gue sih bisa tambah aja. Budget kalian sekitar ya di 1 jutaan biar bisa meminang si Pongo 735 yang udah pakai RTX 3050. Ya bisa disesuaikan lah dengan budget dan kebutuhan kalian masing-masing. Axio Pongo 725 ini hadir dengan layar yang udah gaming juga, 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 144Hz. Tentu ini adalah layar yang udah enak banget buat kebutuhan game kompetitif. Sayangnya, kalau untuk kebutuhan editing profesional, layar dari laptop ini bisa dikatakan belum cukup oke, karena dia masih punya akurasi warna di 68% sRGB. Solusinya sih ya colok ke monitor 100% sRGB. Kalau punya. Oke. Nah, yang nggak kalah gokil adalah bobot dari laptop ini udah termasuk ringan kalau kita bandingkan dengan laptop gaming lainnya. Cuma 1,99 kg dengan ketebalannya di 2,27 cm. Baterainya juga standarnya laptop gaming dengan kapasitas di 58 Wh yang bisa bertahan sekitar 4 jam pemakaian. Terakhir, portnya ini udah lengkap, plus ada satu slot SSD tambahan yang bisa kita gunakan buat upgrade storage-nya di kemudian hari. Laptop Intel Core i7 yang kedua adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Laptop produktivitas andalan dari Lenovo. Bobotnya yang ringan dengan performa yang tergolong kencang bikin laptop ini bakalan cocok buat kamu yang perlu laptop buat kerja dan juga sering bepergian. Speknya ini beneran kenceng guys, karena dia udah hadir dengan Intel Core i7 generasi 13, tepatnya 13620H yang udah dikombin dengan Intel USD Graphics versi terbaru. Bagian RAM-nya juga udah 16GB LPDDR5 4800MHz dual channel dan dia sudah onboard punya, alias ya udah nggak bisa kita upgrade lagi. Untuk storage sendiri dia udah NVMe Gen 4 dengan kapasitas di 512GB. Kalau kita melihat dari speknya aja ya, performa dari laptop ini itu udah cocok banget buat kalian yang kebutuhan kuliahnya itu serba semuanya lah. Alias kerjaannya tuh banyak, kayak ngoding, 3D rendering, mungkin ngolah data, ngitung keuangan, bikin laporan, sampai file-file atau kerjaan yang menggunakan SPSS. Buat editing juga sebenarnya udah bisa ya, tapi yang ringan-ringan aja karena memang belum adanya dedicated grafis. Intinya jangan dipaksakan buat ngedit 4K, karena sesuatu yang dipaksakan itu nggak baik. Oke. Well, dengan performa tersebut, laptop ini bakalan cocok banget buat kalian anak teknik atau pekerja yang butuh laptop kencang dan performanya bisa maksimal. Nah, kalau untuk urusan layar sendiri, layarnya ini menggunakan ukuran di 14 inch dengan WUSGA resolusinya dan tentunya dia sudah pakai panel IPS. Yang mana ini tentunya udah cukup oke ya buat kebutuhan kerja, kuliah, ataupun ya kebutuhan sehari-hari lah. Yes, betul banget guys. Akurasi warnanya ini belum 100% sRGB. Jadi lagi-lagi kalian perlu monitor tambahan kalau kalian perlu color grading atau perlu akurasi warna yang tinggi.
Nah, kalau untuk kebutuhan nonton film atau nonton YouTube sih ini udah tergolong aman. Nah, sesuai namanya, slim, laptop ini juga punya bodi yang tergolong slim dengan berat di 1,37 kg dengan tebal di 1,79 cm. Baterainya jadi ikutan agak ramping ya, meskipun kapasitasnya ini tentunya nggak yang sekecil itu, tapi dia juga nggak yang sebesar itu. Dia punya kapasitas di 47 Wh yang bisa bertahan sekitar 6 jam pemakaian ringan. Tapi untungnya portnya ini udah lengkap, plus masih ada satu slot upgrade SSD. Laptop Intel Core i7 terbaik yang ketiga adalah Asus VivoBook 14 A1404VA. Memang nggak bisa dipungkiri ya, brand Asus di mata masyarakat itu masih menjadi salah satu brand terfavorit. Karena dia emang udah terkenal dengan kebandelan atau keawetan produk-produknya. Dan bisa dibilang itu salah satu alasan utama kenapa kita bisa merekomendasikan si VivoBook ini. Well, selain kebandelannya, desain dari VivoBook 14 juga menjadi daya tarik. Gak heran kalau laptop ini suka banget nongol di coffee shop. Soalnya, selain dari segi desainnya yang udah oke ya, bobot dari laptop ini juga udah tergolong ringan. Beratnya di 1,4 kg dan tebalnya dia di 1,79 cm. Performa dari si VivoBook ini juga udah ready untuk dipakai kerja. Soalnya dia udah dibekali Intel Core i7 1355U dengan Intel Iris Xe Graphics, RAM-nya ini 16GB, DDR4 3200 MHz, dan SSD-nya dia punya kapasitas di 512GB PCIe Gen 4. Dari segi RAM sebenarnya agak nanggung ya, karena kita masih dapetin RAM yang DDR4, which is ini lumayan lawas. Karena di harga 10 jutaan lainnya itu rata-rata laptop itu udah menggunakan RAM DDR5 lah minimal. Cuman ya balik lagi, karena ini laptop Asus, bisa dapetin yang versi i7 di 10 jutaan itu masih bisa dikatakan worth it. Kalau kerjaan udah mulai mumet ya, udahlah tinggal gas aja nonton Netflix pakai laptop ini. Karena layarnya ini juga udah asik buat dipakai nonton. 14 inch Full HD IPS dengan color gamutnya di 63% sRGB. Ya belum asik sih buat editing, cuman ya udahlah. Oke. Nah, kalau soal baterai sendiri, si VivoBook 14 ini bisa dikatakan punya kapasitas yang tergolong kecil. 42 Wh yang bisa tahan sekitar 5-6 jam pemakaian. Nah, untuk si upgrade-nya, dia punya satu slot RAM dan SSD yang masih bisa kita ganti. Terakhir, portnya udah lengkap dan juga kekinian. Laptop Intel Core i7 yang keempat adalah Lenovo Legion 15. Buat kamu yang lagi butuh laptop yang bisa banget dipakai buat main game, plus bisa juga dipakai buat editing profesional, ini adalah salah satu pilihan yang paling pas. Meskipun harganya 15 jutaan sih. Oke. Selain bawa CPU terkencang di kelasnya, akurasi warnanya juga udah lebih akurat. Jadi ya dia bakalan cocok banget buat kamu yang kerjaan utamanya adalah ngedit, tapi hobinya adalah bermain game. CPU-nya dia pakai Intel Core i7 13650HX yang udah dikombinasikan dengan dedicated graphics. Nvidia RTX 4050 berkapasitas 6GB GDDR6 dengan TGP yang bisa dikatakan lumayan tinggi juga di 95 watt. Terus dia juga udah hadir dengan RAM dual channel. Ini bukan 16GB ya, dia udah punya RAM yang langsung 24GB dengan tipe DDR5 4800 MHz, dan nggak lupa juga ya storage-nya ini udah oke aja di 512GB dan tentunya dia sudah SSD Gen 4 punya. Spek yang udah monster banget buat laptop gaming di kelasnya. Auto lancar buat mainin hampir semua game AAA di settingan medium sampai high. Di sisi lain, urusan editing juga bisa dilibas. Ngedit foto pakai AI, 3D modeling, sampai editing video 4K, semuanya udah bisa di laptop ini. Lanjut ke bagian layarnya. Legion 15 hadir dengan panel 15,6 inch IPS Full HD dengan refresh rate-nya di 144Hz, kecerahannya di 300 nits, dan akurasi warnanya sudah mencapai 100% sRGB. Buat game kompetitif sih ini jelas udah enak ya, terutama kalau kalian main game yang FPS gitu kayak Valorant, ini layarnya udah smooth banget. Dan kalau kalian juga seorang editor atau yang bekerja di bidang kreatif, layarnya ini juga udah bisa kita andalkan. Masalah baterai ya standarnya laptop gaming lah, 60 Wh yang bisa tahan sekitar 3-4 jam pemakaian. Bobotnya sendiri ya standarnya laptop gaming ya, di 2,38 kg dengan tebal di 2,19 cm. Agak bulky alias agak tebal, tapi ya normal-normal aja sih, karena ini adalah ukuran laptop gaming.
Untungnya untuk port sendiri dia udah lengkap ya. Tentunya udah ada HDMI, terus ada LAN portnya juga biar internet makin kencang, dan dia juga masih punya opsi upgrade. Bisa dicek di sini kalau nggak salah ya. Ada satu slot RAM dan SSD ekstra. Laptop Intel Core i7 terbaik Agustus 2025 yang terakhir adalah Axio Pongo 760 V2. Laptop dengan RTX 4050 termurah di pasaran saat video ini dibuat. Yes, dengan harga 15 jutaan, kalian udah bisa dapetin RTX 4060 8GB di laptop Pongo ini. Ini kayaknya Axio mau sedekah deh. Oke. Laptop ini dibekali CPU Intel Core i7 13620H yang dikombinasikan dengan RTX 4060 8GB, dan tentunya ini TGP-nya ya, dia nggak disunat karena dia udah punya TGP yang tinggi di 100 watt punya. RAM-nya ini juga udah dual channel 16GB DDR4 3200 MHz dan SSD berkapasitas 512GB NVMe PCIe Gen 4. Laptop ini juga udah sempat kita review dan tes secara langsung ya, dan performanya ya oke banget. RTX 4060 pada laptop ini tuh beneran RTX 4050 yang nggak disunat-sunat. Karena kan ada tuh yang pakai RTX 4060 tapi TGP disunat, jadinya malah performanya mirip kayak RTX 4050. Jadi kalau buat main game AAA kayak Black Myth Wukong, Cyberpunk 2077 ataupun Shadow of Tomb Raider, tentunya udah lancar ya, bahkan bisa di settingan high sampai ultra. Geser ke bagian layar, Pongo 760 V2 hadir dengan layar gaming berukuran 15,6 inch, IPS Full HD dengan refresh rate-nya mencapai 144 Hz. Tentunya udah nyaman ya kalau kalian pakai untuk kebutuhan game-game kompetitif kayak CSGO ataupun Valorant. Mau sambil nge-freelance ngedit atau kerjaan-kerjaan yang kreatif juga udah aman banget, karena layarnya ini udah punya akurasi warna yang akurat banget di 100% sRGB. Dari segi baterai, laptop ini punya kapasitas 54 Wh yang bisa bertahan sekitar 3 jam pemakaian ringan. Secara aspek ergonomis, laptop ini juga punya bobot yang cukup ringan untuk kelas laptop gaming, 2,05 kg dengan tebal 2,39 cm. Terakhir, portnya ini udah tergolong lengkap banget, bisa kalian cek aja di sini, dan dia juga masih punya opsi upgrade yang bisa kalian cek juga di sini. Terima kasih editor. Oke. Yo guys, itu dia 5 laptop Intel Core i7 yang bisa kita rekomendasikan buat bulan Agustus sampai mungkin di Oktober 2025. Nah, list lengkap dari 5 laptop tadi bisa kalian cek aja di kolom deskripsi, dan kalau nggak salah kalau kalian cek di YouTube shopping chartnya itu, kalian bisa langsung melihat harga terupdate dari 5 laptop tersebut. Ya, siapa tahu harganya lagi turun kan? Buruan deh, kalian bisa cek aja, klik dulu biar bisa tahu apakah lagi ada promo ataupun harga yang menarik. Dan kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan, atau apapun, silahkan drop juga di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya.